Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada pembicara kita teman-teman, Mbak Yulia Puspita Arum. Ya, beliau ini Pak Fajar mohon ya menjadi pembicara pada kegiatan inspirasi kedua kegiatan modul Nusantara. Alasannya saya kira Mbak Yulia ini pantas dan layak ya untuk menjadi tokoh kita pagi ini dalam dialog inspirasi. Karena apa? Karena Mbak Yulia ini masih muda, tapi prestasinya luar biasa. Ya, jadi banyak prestasi-prestasi yang diukir oleh Mbak Yulia. Jadi semoga Pak Fajar tidak salah ya memilih beliau ini ya menjadi tokoh inspirasi kita pagi ini ya. Karena begitu kreatifnya beliaunya ke luar negeri juga sudah berapa kali dapat beasiswa dan yang terakhir mau kuliah dapat beasiswa LPDP ke Monash University Australia. Jadi saya mewakili prodi bahasa Inggris ya, STKIP PGRI Jombang, sangat bangga pada beliau ini karena ketika ada pengumuman dari LPDP itu dia bilang gini, itu di list itu ada UGM, UI, ITB, UNER, ITS. Aduh Pak, itu bawa besar-besar Pak PT-nya Pak. Tapi saya enggak, nervous saya enggak. Istilahnya apa ya? Enggak, apa Mbak Julia itu istilahnya sampai enggak apa gitu loh. Apa namanya? Pokoknya tetap pede dan semangat walaupun dari kampus kecil di Jombang gitu. Gitu. Jadi kami menghargai prestasinya Mbak Julia ya sebagai tokoh muda, dan ini Mbak Julia ini seringkali diundang ya teman-teman. Seringkali diundang sebagai pemateri, pembicara anak-anak SMA, OSIS itu serta kegiatan-kegiatan yang lain kabupaten apa gitu ya. Sering. Juga yang paling jos itu saya enggak istilahnya ya apa ya amazing banget gitu loh. Ini dari STK itu iso ngalahke nyuwun sewu lho Mbak Ramla ya, misalkan yang lain. Iso ngalahke universitas rada gede-gede gitu loh pada waktu National Debating Championship itu. Iso ngalahke kampus-kampus besar gitu loh. Dan saat itu dia dapat nomor 1, juara 1. Jadi semoga semangat-semangat dan kreativitas dan kreatifnya Mbak Julia nanti bisa di-share ke teman-teman. Semoga apa yang akan disampaikan oleh Mbak Julia nanti itu bermanfaat untuk menjadi pengalaman buat kita semua ya. Walaupun Pak Fajar ini sudah 50-an abad, setengah abad, tapi Pak Fajar juga harus belajar kepada Mbak Julia. Loh, saya ngomong kepada Mbak Julia, weh sampai ini pinter dok, aku lo nggak bisa kayak sampean. Sampean pinter, saya nggak bisa kayak sampean. Makanya saya meminta beliau ini untuk berbagi atau sharing pengalaman supaya menjadi tokoh orang muda yang berprestasi itu bagaimana. Itu pengantar saya dari saya Mbak Julia. Monggo Mbak Julia nanti memperkenalkan diri sama menyapa teman-teman ya. Teman-teman ini dari Makassar, dari Pontianak, dari Manado. Ini Mbak Rida ini dari Kupang ini. Nah, seperti itu ya. Mbak Rida Susila sudah sehat? Katanya kemarin agak sakit. Sampun sehat, sudah sehat ya, Mbak Rida ya. Terus ini saya sampaikan lagi, ini ada teman yang keluar masuk karena jaringannya, Mbak Julia. Oh, nggih. Ya, kadang bisa masuk terus keluar lagi. Ya, itu kadang karena jaringan aja. Oke, siap. Mungkin itu pengantar dari saya, Mbak Julia. Monggo waktu saya berikan kepada Mbak Julia, silakan. Oke, terima kasih Pak Fajar untuk waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera bagi kita semua ya.
Eh, Perkenalkan, nama saya Yulia Puspita Arum. Biasa dipanggil Yulia. Atau kalau di kampus mas, semua orang panggilnya Mbak Yul gitu. Kadang tuh Yul dan Mbak Yul gitu. Gitu. Nah, sebelumnya saya pengen kenalan sama teman-teman yang ada di sini dulu ya. Ada Mbak Ramla, pertama ini Mbak Ramla Idris dari Univ Islam Makassar ya. Hai Mbak Ramla, salam kenal. Salam kenal Mbak Yul. Dari prodi apa kira-kira jurusannya? Saya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar, KIP. PGSD ya berarti ya? PGSD, iya. Dari asli Makassar? Iya, asli Makassar, Mbak. Ini dari mana-mana ya, waduh enak ini, banyak kenalan ini akhirnya. Iya. Ya ini misalkan kita sudah luring tuh enak Mbak Julia. Bisa langsung ketemu face to face, bisa mengerti senyumannya gimana, anunya gimana gitu ya. Cuma karena daring aja ya sudah. Monggo Mbak Julia dilanjut. Ya, Mbak Devina Putih Fitriani. Halo Ya, Mbak. Mbak. Halo. Panggilannya Mbak Devina. Iya, Dari mana Kak? dari IKI PGRI Pontianak. Pontianak. Asli Kalimantan berarti? Asli. Wah, salam kenal ya. Iya. Devina. Next, Kak Darul Lutfi mana? Halo. Halo, Dari mana Kak? dari Pontianak, Oh, sama-sama kayak tadi. Jurusannya apa? jurusan Teknologi Informasi, Semester berapa? semester 7. Oh, oke, udah semester tua berarti ya. Oke, salam kenal ya Kak. Iya, salam kenal Mbak Yul. Iya, Mbak Zahra Salsabila. Dari bahasa Inggris kita ini Mbak Julia. Ya, Mbak Yulia. Oh, dari bahasa Inggris. Iya, Mentor kita, mentor. Oh ya, I see. Semester berapa Mbak? semester 7, Angkatan berapa berarti? 2018. Oh, 2018. Temannya Hafid berarti ya? Iya. Oh, oke, I see. Selanjutnya ini ada Mas Darul, udah Mbak Kak Rida Susila Waruwu. Halo Kak Rida. Oh, masih belum mungkin on cam. Saya sapa yang udah on cam aja ya. Ini Kak Muhammad Said. Halo Kak. Ya, Kak. Salam kenal. Dari mana kalau boleh tahu? Jaringan di sini kurang baik, Kak. Oh, oke. Dari mana? Dari Sulawesi Barat, Kak. Wah, jauh-jauh ya ternyata. Salam kenal ya. Ya, Kak. Ini Mbak Nadiatul Izmi. Ya, hadir Mbak. Oke. Dari mana ya? Dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Mbak. Oh, Kalimantan. Iya, bukan? Betul, Kalimantan Selatan. Asli Kalimantan juga? Iya, Mbak. Wah, oke. Salam kenal ya. Salam kenal. Mbak Rida udah bisa dihubungin? Oke, kalau itu salam kenal buat semuanya ya. Lanjut saya sebentar. Saya share dulu ya. Pak Fajar, Oke. boleh minta saya jadikan host dulu, Pak. Aduh, ya apa cara nih? Aku rada ora ngerti ya. Itu di partisipan, Piye buka piye? dengan klik partisipan, Ya. terus di bagian saya, Sinduk, ya. ya, klik More. ya, mau. More. Ya, jadikan make me host. Oke. Nah, ini anu ilmu baru ini. Jadi bingung aku yang kok masih piye. Oke, thank you. Oke, good. Oke, monggo. Oke, siap. Oke.
teman-teman udah bisa melihat screen saya ya? Sudah. Oke, siap. Nah, di sini saya mau sharing tentang Let's Be an Outstanding Youth. Yang artinya mari menjadi pemuda yang berprestasi. Kalau bicara soal muda, memang saya mungkin udah nggak terlalu muda ya. Tapi kalau usia masih. Saya masih 24 tahun. Saya asli kelahiran Jombang tahun 97, usia saya 24 tahun bulan Juli kemarin tepatnya. Oke, ini saya Yulia Puspita Arum SPD, alumni STKI PBGRI Jombang tahun 2020. Alhamdulillah kemarin waktu wisuda saya menjadi wisudawati terbaik prodi bahasa Inggris 2020 dan status saya saat ini adalah wife of Alex and mom of Alexa ya. Saya adalah istri dari suami saya. Ya iya, masa suamine wong ta. Macam-macam. Dan ibunya Alexa. Jadi suami saya namanya Alex, anak saya namanya Alexa. Nah, alhamdulillah saya juga sudah menjadi LPDP Awardee tahun 2021 ini. Namun belum PK, soalnya ini yang masih PK didahulukan anak-anak yang intake Februari ataupun awal tahun di 2022. Karena saya insya Allah ambil intake di Monash University tahun 2022 tapi midterm. Jadi di tahun 2022 bulan Juli. Saya sebenarnya sangat berterima kasih dan sangat tersanjung. Aduh, sebenarnya tidak apa-apalah. Tidak ada apa-apanya dari yang dibanding sama Pak Fajar. Sebenarnya karena ngomongin hari guru, dekat-dekat sama hari guru yang kemarin ya, kita itu sebagai murid juga tidak ada apa-apanya kalau tidak ada guru. Makanya saya bisa menjadi seperti yang dibicarakan Pak Fajar tadi itu ya karena guru-guru dan termasuk dosen-dosen juga itu adalah guru kita. Baik itu guru ngaji, guru les, guru homeschooling, guru kita di sekolah, guru TK, guru di kampus, yaitu dosen sendiri. Itulah yang mereka inilah yang berjasa pada kita. Nah, kalau ngomongin soal outstanding yang bagaimana sih? Ya, kita sebagai anak muda saat ini kan dibicarakan bahwa pemimpin yang akan datang adalah pemuda masa kini adalah pemimpin yang akan datang. Nah, kalau kita ingin membangun Indonesia yang menjadi lebih baik lagi, itu kan kita harus mendidiknya ya pemuda-pemudanya. Kenapa? Pemuda-pemuda masa sekarang ini akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Nah, pasti itu caranya bagaimana? Kita harus ngimbangin soal Suaranya agak terputus-putus ya, Mbak akademik Yulia? maupun non akademik. Nah, kalau yang apanya, Pak? Suaranya agak terputus-putus dikit ya. Oh, oke. Nggak apa-apa lah, diteruskan aja. Kalau outstanding-nya yang akademik secara teorinya ya harus sesuai jurusan. Biar apa? Mengasah skill kita, bisa mengasah akademik kita. Dan jangan lupa juga akademik naik, non-akademik juga harus seimbang. Contohnya apa? Teman-teman ini pasti saya yakin udah lolos di modul Nusantara. Mereka ini, kalian ini pasti juga aktif ya, saya yakin ini. Dengan cara gimana? Join organisasi, join komunitas, lakuin deh community service, jadi volunteer, magang ataupun exchange student seperti teman-teman ini. Bisa juga di kampus secara nasional ataupun internasional. Nah, untuk sharing pengalaman saya aja ya. Dulu saya itu orangnya memang berkemauan keras. Saya itu berkemauan keras, nggak mau menyerah. Saya tuh pokoknya pengen ini ya ini. Jadi dari kecil saya itu selalu setting target. Saya orangnya memang pelupa. Nah, bagaimana cara bisa achieve sesuatu yang saya impikan? Di antaranya yang sebenarnya nggak banyak, cuman cukuplah untuk bisa dibuat di
list achievement untuk mendaftar LPDP kemarin. Salah satunya saya alhamdulillah menjadi juara 1 NUDC di tingkat rayon Kediri, Jawa Timur. Nah, itu lawan-lawannya juga nggak bisa dibilang remeh juga sih. Dan karena saya saat itu benar-benar bertekad, jadi alhamdulillah bisa mencapai karena ya pertama kita harus usaha, bukan semena-mena itu usaha kita, tapi usaha itu juga dibarengi sama usaha tim-tim dosen, terus teman-teman saya, dan juga yang paling penting orang tua kita, keluarga kita yang turut mendoakan. Nah, ini boleh ditiru sih ya, bisa dibilang kunci atau gimana ya, kayak gini. Saya itu orangnya memang aktif di medsos, dan saya sering sharing apapun yang saya lakukan, apalagi saya hanya ingin menginspirasi. Terserah orang mau bilang saya sombong atau bagaimana, terserah, karena saya hanya ingin berbagi kebaikan. Daripada medsos kita diisi sama yang hal-hal negatif, iya nggak? Benar nggak teman-teman? Benar. Biasanya saya itu sharingnya misalnya ada event apa, terus saya itu sharing di sini ada event ini, bla bla bla, infonya tanggal ini sekian, terus saya mau join. Nah, di situ saya selipkan doa. Semoga saya bisa menjadi misalnya semoga lancar, semoga apa. Terus jangan lupa dikasih amin. Kenapa? Orang yang membaca isi atau caption dari status kita di medsos itu pasti juga membaca doa yang paling bawah. Semoga kayak gitu, terus aminnya juga dibaca. Nah, saya meyakini bahwa orang yang membaca kata amin tadi itu sama dengan berdoa, dan kita tidak tahu doa dari manakah yang akan dikabulkan oleh Tuhan. Jadi itulah yang saya yakini. Semakin banyak orang yang mendoakan, nggak peduli itu siapa saja, entah dari dunia nyata ataupun dari dunia maya, saya meyakini bahwa doa itu pasti akan terkabul. Makanya jangan lupa usaha disertai doa. Nah, itu adalah beberapa tips dari saya yang mungkin tidak pernah di-share oleh orang yang agak nyeleneh ya, karena sering sharing di status media sosial tentang doa. Biar orang lain ikut mendoakan kita. Nah, gitu. Terus join komunitas. Nah, komunitas ini teman-teman wajib, kenapa? Kalau misalnya nih teman-teman pengen upgrade skill-nya di komunikasi, terus apalagi zaman sekarang tuh yang digembor-gemborin masalah politik sama perbedaan agama ya. Nah, kalau kita biasanya join komunitas itu kan kita mengenal berbagai macam manusia di Indonesia, berbagai orang, berbagai sudut pandang, berbagai latar belakang, berbagai agama. Nah, dari situlah kita bisa kita bisa saling toleransi. Terus lakukan community service. Nah, menjadi mahasiswa tentunya kan pasti ada yang namanya Tridharma perguruan tinggi, ada yang namanya pengabdian ya, pengabdian masyarakat. Nah, ini jangan lupa. Nah, pengabdian masyarakat jangan hanya melulu menunggu KKN. Nah, sebagai manusia, kita kan diciptakan agar saling bermanfaat bagi sesama manusia. Saya kalau berdoa, saya tidak ingin menjadi orang yang sukses seperti ini. Saya hanya berdoa, ya Allah jadikanlah saya sebagai manusia yang manfaat. Lah, manfaatnya bagaimana? Lakukanlah sebisa kalian kepada sesama kalian, paling tidak yang terdekat lah. Nah, dari dulu karena apa? Saya memang bukan jurusan ilmu agama ya di sini. Saya jurusannya pendidikan bahasa Inggris. Nah, tapi yang saya yakini biar saya bisa achieve apa-apa dan bisa diterima, karena kita suatu saat kan akan meninggal. Apa yang akan kita dapat? Bukanlah achievement itu yang bisa kita bawa nanti kalau kita sudah meninggal. Tapi ya amal-amal kita. Nah, karena saya di dunia pendidikan bahasa Inggris, bukan di dunia yang mengerti Islam betul, setidaknya saya bisa beramal. Nah, amal saya apa? Ya udah yang saya bisa bahasa Inggris. Saya akhirnya membuka suatu kursusan. Nah, di situ saya merintis kursusan dari sejak saya kelas 2 SMA. Di situ saya yang masuk itu anak-anak tetangga. Tidak saya pungut biaya untuk
untuk join. Karena istilahnya kita memang berdiskusi, ngerjain soal bareng. Kalau kalian mau ya monggo, tidak mau ya monggo. Pokoknya kita di sini belajar bareng. Semoga belajar bareng ini bisa dinilai ibadah. Nah, dari situlah kita kan nggak tahu nanti suatu saat nanti amal ibadah mana yang akan diterima oleh Tuhan kita. Nah, makanya beribadahlah dari sesuai apa yang zaman-zaman sekarang yang hampir mau merusak kebinekaan kita, terutama ketuhanan yang Maha Esa, itu orang-orang yang terlalu moderat kayak gitu. Hampir semuanya itu pokoknya harus yang agama yang lurus gitu. Padahal tidak seperti itu. Karena titik tertinggi orang yang beragama itu ya bisa vertikal secara horizontal, baik sama Tuhan kita dan juga baik kepada sesama manusia. Nah, kalau semuanya sudah menyadari yang demikian, maka sepertinya kemanusiaan yang adil dan beradab di Indonesia itu pasti akan berjalan lancar. Makanya terus akhirnya akan menjadi persatuan Indonesia, semuanya menjadi bersatu. Nah, seperti dan terjadilah sila-sila keempat dan akhirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagaimana caranya biar bisa teman-teman ini achieve goal kalian di masa muda kalian? Pertama memang harus berawal dari mimpi. Sharing pengalaman saya ini memang orangnya pengen pengen sesuatu itu. Oke, saya di usia segini pengen jadi ini. Saya pengen ikut ini, saya Mohon ingin maaf, menang Mbak ini, Julia. saya ingin. Ini kita Oke. nganukan dulu seperti yang Pak Fajar sampaikan tadi. Ini sebetulnya Pak Fajar sudah beli teman-teman ya, paket kuota Zoom. Tapi ternyata enggak tahu kok 40 menit kan harus mati dulu. Jadi kita teman-teman ini sudah mau habis. Nanti Pak Oke. Fajar buka teman-teman nanti gabung lagi ya. Ini mati Oke, siap. dulu ya. Oke, siap. Oke, mati dulu teman-teman, nanti gabung ya. Oke. Kita lanjutkan. Karena ini saya enggak tahu, padahal Pak Fajar sudah beli paketannya. Sebentar ya. Oke, kita Di Thailand. Saat itu saya berangkat ke Thailand secara gratis juga, beasiswa dari Kemenak. Saat itu saya masih kelas 2 SMA. Di sana exchange student and culture, jadi Thailand ke sini, terus Indonesia yang ke sana. Satu mimpi akhirnya terwujud, walaupun tidak lama kegiatan itu, hanyalah seminggu kayak gitu. Nah, ini juga relate sama poin kedua, berawal dari mimpi, kemudian usaha. Usaha inilah yang akan dijalankan oleh otak kita. Ketika ada sesuatu, terus otak kita menyadari bahwa kejadian ini bisa mengantarkan kamu membawa mimpimu. Makanya itu akan ada rasa dalam hati bahwa kita itu ingin mengikuti itu. Contohnya ketika saya udah masuk ke kampus yaitu STKIP PGRI Jombang, masih tertanam di pikiran saya bahwa saya pokoknya pengen kuliah di luar negeri. Entah kapan, entah bagaimana caranya. Terus akhirnya saya searching aja karena pengennya kan mendalam. Terus ada info bahwa ada pameran pendidikan di hotel di Surabaya. Walaupun jarak Jombang Surabaya saat itu 2016 saya masih baru ABG lah ya, baru aja lulus SMA. Jadi kan masih butuh explore dunia nyata yang begitu ganas ini sebenarnya. Nah, saat itu akhirnya saya pertama kali mengenal, ternyata ada ya namanya beasiswa LPDP. Ternyata caranya begini ya, cara meraihnya. Nah, itulah yang kita itu didorong sama kekuatan alam bawah sadar. Kalau ternyata cara mewujudin mimpi itu kita diarahkan. Kita itu diarahkan, ada ini. Terus akhirnya otak kita main, oke, ikut aja. Ternyata caranya gini, oke. Ternyata harus ngumpulin prestasi. Sip, walaupun saya masih semester 1 saat itu. Semester 1 saya join education fair di Hotel Sheraton. Saat itu orang-orang yang di boot camp itu tanya, semester berapa Kak? Saya masih semester 1. Semester 1 masih jauh ya gitu. Emangnya mau ngambil apa? Ngambil S2. Ya nggak apa-apa sih sambil
persiapan aja gitu. Terus dari situ saya mengerti, oh ternyata langkahnya itu seperti ini. Oh syaratnya itu seperti ini. Persyaratan utamanya kan harus berprestasi. Nah, dari situlah saya akhirnya mengumpulin prestasi-prestasi itu. Nggak peduli bagaimana caranya, baik akademik maupun non akademik, akhirnya saya selalu join event, baik lomba maupun volunteer atau community service dan lain sebagainya. Akhirnya saya, kalau untuk organisasi, saya dari kecil memang sudah sering join organisasi. Terutama saya itu memang lahir di organisasi IPENU IPPNU, memang berbasis keagamaan. Tapi nggak peduli organisasi apa, kita akan belajar kepemimpinan di dalam organisasi. Kita akan belajar komunikasi, kita akan belajar mengerti banyak orang, mengerti keadaan, mengatasi masalah, dan lain sebagainya. Setelah organisasi saya sudah dapat, akhirnya saya itu pengen ngumpulin prestasi. Memang saya dulu ikut-ikut lomba-lomba, nggak pernah juara, serius. Nggak pernah juara sejak SMA. Ikut olimpiade, saya jurusan IPA, diikutkan olimpiadenya bahasa Arab, terus pernah diikutkan ekonomi, kimia, dan lain sebagainya, nggak pernah ada yang juara. Terus akhirnya pidato bahasa Inggris itu pun juara. Dari situlah saya yakin ternyata, oh kayaknya basic aku di bahasa Inggris deh. Akhirnya saya udah mengetahui kemampuan, disitulah saya ingin mendalami kemampuan itu. Nah, hal ini bisa ditirukan oleh teman-teman. Kalau udah tahu kemampuannya di mana, dalami aja. Karena itu passion kalian kan. Kalau sudah berdasarkan passion kan pasti enak. Nah, setelah saya itu, akhirnya saya join event apapun. Ada debate, saya ikut. Saya ternyata suka. Dan oh kayaknya ini asik. Aku banget gitu. Bisa, aku kan suka ngomong, pinter ngomong. Beda ya. Kakean omong, kebanyakan omong sama pinter ngomong. Itu harus dibedakan. Kalau kebanyakan ngomong aja. Tapi kalau pinter-pinter ngomong, kita akan tahu, oh saat ini kita harus ngomong A, oh saat ini kita harus ngomong B. Nah, akhirnya saya ingin memperdalam kemampuan itu dari menjadi debater itu. Kita bisa analisis masalah, terus memecahkan masalah, bisa mendengarkan dari lawan bicara, oh ternyata ada orang yang berpikiran out of the box seperti ini, kayak gitu. Terus saya akhirnya juga ikut join event apapun, pokoknya saya pengen keluar negeri secara gratis, gitu. Akhirnya saya pengen ngelihat info-info, akan udah banyak tuh di Instagram ya, info exchange students, info, pokoknya segala info lah. Terus akhirnya saya join semuanya. Apa yang saya lihat pasti saya ingin join. Akhirnya beberapa kali banyak yang ditolak, termasuk saya pernah daftar Aminef, UGRAD, terus saya pernah daftar exchange ke Malaysia, ke Thailand, Singapura di tahun 2017, akhirnya saya gagal. Banyak sekali saya gagal. Berkali-kali lah pokoknya gagal itu. Tapi saya nggak menyerah karena saya pengen dapat prestasi buat nanti bekal saya mau apply LPDP. Nah, itu udah tertanam karena mimpi yang tertanam dari kecil itu udah udah membesar gitu loh dalam diri saya. Akhirnya dari situ nggak peduli apapun udah di-apply, akhirnya mulai tahun 2018 Tuhan itu memberikan jalan. Ikut ini akhirnya lolos, ikut ini akhirnya lolos, terus juara, lolos juara. Dari situ oke, saya makin semangat nih. Jangan lupa, tapi ya gitu, nggak boleh iri sama coba hal baru kan tadi, yang apply ini nggak apa-apa, nggak lolos, pokoknya pasti nanti akan ada jalan. Nah, selanjutnya itu caranya no iri hati, dengki, minder, atau benci dengan kesuksesan orang lain. Saya kenapa mengatakan ini? Karena saya melihat anak-anak muda sekarang itu memang rentan, apalagi yang masa-masa masa-masa yang masih belum stabil. Melihat temannya bisa achieve ini, kadang ada yang iri hati, kadang ada yang akhirnya jadi nggak berteman sama temannya yang achieve itu. Nah, kenapa saya bilang ini? Karena saya pernah merasakan beberapa kali saya achieve itu ada teman yang curhat dan itu ngomong langsung
tapi nggak ngomong langsung face to face, dia ngirim pesan. Saat itu masih zaman SMS, ngirim SMS. Terus ada yang manggil saya, aku tuh benci sama kamu, aku itu iri sama kamu, kayak gitu. Nah, saya akhirnya menyadari, kalau orang iri, ya bagaimana kamu bisa mencapai itu? Dalam hati kamu saja sudah ada penyakit, gitu. Nah, kita biar nggak ada penyakit, ya udah bersihin dulu hatinya. Ya, mungkin ini jarang diomongin orang kalau tentang bagaimana cara achieve sesuatu. Yang penting bagi saya adalah no iri hati. Mereka bisa achieve ini, achieve itu, karena memang ada usahanya. Kalau kalian mau mencapai achievement kalian sendiri, kalian harus usaha kalian sendiri. Ya, bagaimana caranya kalian itu? Nggak boleh iri sama orang lain. Yang kalian iri itu, kalau misalnya ada orang iri, itu yang iri kesuksesannya. Tapi kenapa nggak iri sama usahanya? Mereka itu jatuh bangun juga loh. Mereka itu juga pernah gagal loh. Mereka itu juga pernah mengalami nggak tidur malam hari, terus pagi-pagi mereka berjuang, terus mereka pernah sakit, dikatain orang, dibenci orang. Apakah kalian iri dengan hal-hal yang seperti itu? Orang-orang itu sering tidak memikirkan hal itu. Nah, makanya kalau ada orang yang bisa mencapai sesuatu kesuksesan, nggak boleh iri. Apalagi teman-teman dekat kalian nanti ya, kita dorong aja, kita support aja. Karena ada jalan bagi kita masing-masing. Dan saya meyakini bahwa apa yang terjadi pada saya, itu ditakdirkan untuk saya. Dan apa yang terjadi, yang tidak terjadi pada saya, berarti memang bukan takdir saya. Jadi apapun, misalnya saya nggak lolos, oke. It's not my destiny. Jadi itu bukan takdir saya. Jadi saya harus mencari yang lain. Gitu. Next-nya adalah caranya kita harus toleransi. Banyak-banyak toleransi. Orang-orang sekarang mungkin memang udah banyak yang melek sama teknologi. Jadi udah melek sama bergaul sama berbagai macam golongan. Kalau dulu mungkin masih sering, entah dulu apa sekarang masih sering apa enggak ya, saling ngebully, nggak berteman sama beda agama lain, terus kamu dari etnis ini, terus dibully kayak gini. Nah itu nggak boleh. Kita udah era milenial, anak milenial, nggak perlu berpikir seperti itu. Karena semakin berteman atau bergolong dengan semua golongan, itu akan menambah wawasan kita. Oh ternyata orang dari ini tuh begini, orang dari ini tuh seperti ini, kita bisa belajar dari situ. Nah, beruntunglah kalian ini dapat lolos di modul Nusantara, bisa mengenal dari berbagai macam pulau, kalian bisa join event ini itu. Nah, itu sama dengan prestasi kalian. Itu bisa jadi bekal lah buat kalian ke depannya nanti. Oke. Nah, ini saya ada beberapa contoh. Ini adalah kegiatan saya saat di Thailand. Saat itu saya berangkat sama Pak Fajar juga di International Exchange Camp di Rambaibani Rajabat University Thailand, Chanthaburi. Ini dari berbagai negara. Mereka ini ada yang dari China, Vietnam, Cambodia, Indonesia, terus dari Thailand itu sendiri. Nah, teman-teman kalau bisa juga ikut-ikut event yang seperti ini. Tapi mungkin saat ini masih sulit ya karena lagi Corona itu. Nah, keuntungan kita kalau join yang international event seperti ini tuh, kita bisa mengenal budaya dari luar, bisa nambah jaringan, bisa explore kemampuan diri kita juga, dan mengenal berbagai macam budaya. Nah, ini setelah kita dapat wawasan itu dari luar negeri, jangan lupa kembali ke Indonesia. Kita aplikasikan di Indonesia, biar apa ya, Indonesia itu biar maju. Nah, nggak usah langkah-langkah besar, langkah-langkah kecil aja, mulai dari diri kita. Terus sebarkan ke teman kita. Itu akan menjadi efek domino. Satu positif ke positif lain, semuanya akan menjadi positif. Makanya harus kita tanamkan bahwa otak kita itu harus selalu yang positif. Yang ini adalah event saat saya join menjadi volunteer atau relawan di LILAC atau Leadership International Leadership and English Language Camp di Malaysia. Ini saya itu kayak mentorin anak-anak dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Malaysia, dari mana juga ya, Vietnam. Itu yang ikut. Mereka juga terdiri dari berbagai agama.
walaupun di Malaysia. Dari event ini itu saya juga mendapatkan banyak sekali pelajaran, senang-senang juga. Nah, dari sini akhirnya saya mampirlah juga jalan-jalan ke Singapura, jadi bisa ngerti, oh culture-nya seperti ini, seperti itu, gitu. Banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita dapatkan kalau kita join international program. Nah, terus pertanyaannya, kenapa semua yang harus dilakukan masih seputar di dunia pendidikan sih? Ini saya kutip di quotes-nya Iqbal Ramadan, karena investasi terbesar itu bukanlah duit atau tanah, tapi ilmu. Kenapa? Ilmu yang akan menjaga kita nanti. Kalau kita punya ilmu, itu dasarnya itu bisa kita gunakan. Kalau misalnya kita udah kita nggak ada kerjaan ya misalnya, oh aku bisa bikin ini, oh aku bisa melakukan ini. Nah, itulah investasi bisa menghasilin duit. Tapi kalau kita ngumpulin duit aja, kita nggak sekolah, duit akhirnya kita butuh ini, duit digunakan habis deh. Kalau ilmu nggak bakalan habis. Selanjutnya dari Mbak Nana, Dr. Najwa Shihab. Karena hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan Indonesia tak mungkin bertahan. Di teman-teman kalau walaupun sudah menikah, saya juga sudah menikah, udah punya baby saya kuliah di STKIP, lulus itu baru ketemu sama jodohnya, terakhirnya nikah pas tepat tanggal 28 bulan November tahun lalu. Itu saya nikah, terakhirnya Desember, alhamdulillah langsung dikaruniai anak. Terus Juli nanti ternyata saya lolos LPDP dan berangkat di Juli 2022. Anak saya usianya masih 1 tahun, tepat 1 tahun udah ditinggal. Gak apa-apa, itu memang perjuangan. Karena demi pendidikan, pendidikan itulah tadi investasi. Karena investasi yang terbaik memang hanya pendidikan. Kita bisa, bukan berarti kita udah berumah tangga, kita udah punya anak, terus nggak boleh kuliah lagi. Justru itu kalau bisa, itu hebat lah. Jadi teman-teman kalau pengen nikah aja, nggak apa-apa. Justru nanti kalian bisa menemukan hal-hal baru dalam dunia pernikahan. Kalian bisa mengatasi sebuah masalah. Oh ternyata kayak gini ya. Menghadapi dunia yang benar-benar nyata dan benar-benar berbeda dari yang selama ini kalian lakukan. Apalagi kalau udah punya baby. Terus jangan sampai melupakan, oh pendidikan udahlah jadi ibu rumah tangga aja. Memang benar, jadi ibu rumah tangga itu baik. Dan tidak semua orang pasti bisa legowo untuk jadi ibu rumah tangga. Pasti butuh proses, butuh belajar. Tapi itu bukanlah penutup mimpi-mimpi kalian yang selama ini sudah kalian bangun, bahwa oh saya ingin lanjut kuliah lagi, tapi saya udah menikah, Bu. No, itu bisa di-achieve. Pokoknya ada kemauan, terus yang penting juga ada dukungan suami sih. Seperti itu. Nah, tapi jangan lupa untuk mengabdi pada Indonesia. Jadi kalau sudah achieve ini itu, terus akhirnya kuliah lagi, kalian udah punya ilmu, nasionalisme kita juga harus muncul. Buat apa? Kita diberi Indonesia, maka harus memberikan laginya untuk Indonesia. Take and give ya. Bagaimana cara kita sumbangsi ke Indonesia? Sebagai seorang mahasiswa ya sekarang. Kalau misalnya lulus nanti udah menjadi alumni, caranya itu bukan melulu membangun Indonesia, bukan melulu dari pemerintah, teman-teman. Tapi bisa dari diri kita sendiri. Kita berperilaku positif, kita keahlian kita apa, ya udah kita kembangkan aja. Kalau bisa menciptakan lapangan pekerjaan, misalnya nih, contoh saya ya, saya bisanya di bahasa Inggris, ya udahlah, saya kembangin kursus saya, terus akhirnya saya bisa merekrut. Itu kan hal kecil, merekrut orang. Kita sama dengan bisa membantu Indonesia untuk mengurangi jobless atau bisa membuka lapangan pekerjaan. Satu orang. Tapi kalau misalnya semua orang sadar, 1 dikali semuanya, terus akhirnya semua orang sadar membuka lapangan pekerjaan, kita sama dengan membantu pemerintah, sama dengan juga kita membantu untuk mengembangkan Indonesia menjadi lebih baik. Seperti itu. So, my quote is, the greatest asset in your life is your youth. Jadi, aset terbesar hidup kita adalah masa muda kita. Nah, masa muda kita ini sekarang mau dibuat apa? Jangan hanya berfoya-foya, terus akhirnya, rek, waktunya ngafe nih, yuk nongkrong di sini. It's okay. Saya juga dulu hobinya traveling. Saya setiap minggu pokoknya pengen traveling, setiap minggu.
nggak betah aja di rumah. Cuman jangan lupa juga sama apa impian kalian. Oke. Jadi masa muda kalian lakukanlah hal-hal positif yang bermanfaat karena anfa'uhum khairunas anfa'uhum linas. Jadi jadilah manusia yang bermanfaat apalagi di masa mudamu. Ya. Saya Ila Puspita Arum and thank you. Oke. Cukup sekian Pak Fajar. Lanjut ke sesi tanya jawab. Oke, teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Julia Iya. atas sharing ilmunya, pengalamannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Julia tadi itu memberikan manfaat ya buat kita semua, terutama yang teman-teman yang masih muda-muda ini. Ini Mbak Julia memang jaringan di sana agak ya keluar masuk kadang-kadang ya memang sulit. Jadi ya enggak apa-apa. Mungkin Mbak Ramlah, Mas Emiliano, Mas Darul, Mbak Zahra atau Mas Said dulu yang memberikan respon, pertanyaan, gimana dari apa yang disampaikan oleh Mbak Julia tadi, monggo. Mbak Ramlah mungkin? Baik Atau Pak, Mbak saya Zahra mau dulu, Mbak Zahra. bertanya. Ya, Mbak Zahra, monggo. Iya, saya mau bertanya kepada Mbak Yulia terkait time management atau manajemen waktu. Karena menurut saya itu merupakan salah satu hal yang sulit gitu. Apalagi kan Mbak Yulia ini juga sudah menikah, jadi kan harus bagi waktu nih antara mengurus suami, mengurus anak, sama terus untuk belajar. Nah, itu tipsnya bagaimana Mbak agar kita bisa memanajemen waktu dengan baik seperti itu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Zahra. Untuk time management ini, saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, seorang ibu, terus belajar lagi. Nah, gimana sih cara ngatur waktunya? Cara time management ini perlu dilatih sejak dini, teman-teman. Jadi memang dari dulu saya itu dibiasakan sama orang tua saya untuk tahu waktu. Nah, maksudnya gimana? Waktunya belajar ya belajar, waktunya ngurus rumah ya ngurus rumah. Sedikit cerita nih ya saya dulu. Ini sejak saya SD loh teman-teman. Saya tuh dibiasakan sama papa saya. Waktunya ini ya ini tugasmu. Oke, walaupun kamu lagi keluar, walaupun kamu lagi outing sama teman-temanmu, tugasmu masih tugasmu. Kalau kamu belum pulang, berarti tugasmu bakalan belum selesai. Contohnya apa? Nyapumu, terus apa cuci piringmu, terus cuci bajumu. Itu udah tanggung jawabmu. Jadi kamu kalau amburadul di time management, maka hal-hal itu juga bakalan amburadul. Apakah kamu mau rumah jadi amburadul? Kayak gitu. Nah, jadi udah terbiasa dari kecil. Terus saya dulu waktu SMA bahkan sampai kuliah itu saya itu apa ya? Jadi jual kue gitu loh. Memang saya dikasih jatah uang sama orang tua saya, tapi entah kenapa saya pengen punya penghasilan sendiri. Udah sejak kelas 2, pokoknya dari SD aja. Itu saya jualan kue. Sama mama saya itu bikin kue tuh misalnya pagi habis maghrib itu udah mulai bikin molen, udah bisa sampai ribuan molen, bikin 1000 molen itu. Kue molen yang dalamnya pisang itu saya bikin itu dari habis maghrib biasanya sampai jam 10. Nah, jam 10 malam udah jam 10, tapi kalau misalnya belum selesai, saya izin ke mama, "Mah, ini izin dulu, bentar aku mau ngerjakan tugas." Harus ada yang dikorbankan memang. Tapi ini prioritas, kamu mau memprioritaskan apa? Kalau kamu pengen pekerjaan rumahmu selesai dulu, ya bakalan pekerjaan kuliah bakalan terlewati. Tapi kalau kamu pengen memprioritaskan pekerjaan kuliahmu, ya udah. Nah, caranya bagaimana? Atur waktu. Jam 10 ini harus sudah selesai. Jadi saya saat itu suka ngebut. Dan boleh ditiru bisa juga enggak, jangan ditiru sih. Karena memang saya ini orangnya deadlineer. Kenapa? Karena orang-orang yang kalau udah jam-jam menuju deadline itu kenapa ide-ide itu selalu muncul gitu loh. Jadi enak aja kalau ngerjakan deadline. Makanya dari sekarang
udah sebagai istri, sebagai ibu. Kalau saya waktunya anak ya udah anak, suami pulang ya udah suami, berarti nggak boleh kok suami pulang terus akhirnya anak nggak keurus, atau suami pulang masih ngurusin anak, pokoknya harus balance. Nah, waktunya belajar saya waktu apa? Karena ini sebagai ibu rumah tangga, pasti tanya ibu-ibu rumah tangga lain yang juga punya baby, kalau masih belajar pasti pilih malam hari. Ya udah harus ngilangin ego untuk tidur. Jadi waktu tidurnya dikurangin sedikit. Kalau ada waktu untuk tidur ya udah pakai tidur aja. Kalau selagi nggak ada selagi ada kesempatan, gunain kesempatan itu. Jadi memang time management itu perlu dilatih. Dan cara melatihnya itu sama juga untuk dengan cara join organisasi. Karena di join organisasi kan pasti kita waktunya ini ada struktur ini kayak gitu ya, ada jadwalnya ini ya kayak gitu. Dan saya juga terbiasa pakai timeline di HP, ataupun kalau dulu sih enggak, saya bikin kertas ya, misalnya bikin kertas kosong seperti ini, saya kasih lingkaran, ini jam segini saya waktunya apa. Bahkan saya orangnya tuh lupaan dan saya ingin terstruktur. Bahkan jam ini mau cuci piring, jam ini mau cuci baju, jam ini mau potong kuku pun itu saya tulis. Jadi saya orangnya terstruktur. Seperti itu. Gimana Mbak Zara? Iya, sudah jelas sekali. Jadi kalau begitu bisa lebih amannya itu ditulis gitu ya Mbak, seperti di list aja biar semuanya bisa terstruktur sesuai dengan apa yang harus kita lakukan. Ya, itu apa namanya ide aja sih, bisa dilakukan bisa juga tidak. Karena apa? Karena menjadi orang terstruktur kan mungkin bisa menguntungkan kita sendiri. Juga, tapi negatifnya apa? Ribet. Gitu. Gimana dengan yang lain? Ayo teman-teman. Terima kasih Mbak Zahra sudah memberikan konfirmasi atau pertanyaan ke Mbak Jira. Monggo yang lain, Mbak Ramla, Mas Darul, Mas Emiliano, Mas Said, monggo. Silakan. Monggo, Mbak Ramla. Mas Emiliano, halo. Lama enggak jumpa ini. Halo Pak. Ayo. Halo Pak. Monggo. Enggak jumpa ini sama Mas Emiliano nih. Monggo Mas Emiliano bisa tanya ke Mbak Julia. Wah, ini Enggak ada sih Pak yang perlu ditanyakan. Ini dari mana Mas Emiliano? Dari Manado, Kak. Manado, wow, jauh-jauh. Panggilannya? Mana-mana, no? Emiliano juga boleh. Oke, Emiliano. Dari kampus mana? Kalau boleh tahu. Universitas Negeri Manado. Oh, Universitas Negeri Manado. Salam kenal ya. Ya Mbak, minta maaf nggak bisa aktifin kamera soalnya mata saya sakit. Oke. Wah, ini mau habis lagi. Ayo ini pertanyaan terakhir mungkin dari Mbak Ramla. Mbak Ramla ini sangat aktif, Mbak Julia. Monggo Mbak Ramla silakan tanya. Bisa sharing. Rumah tangga baru, Pak. Iya, ini rumah tangga baru tadi sudah saya sampaikan Mas Emil. Ya, tadi sudah ditanyakan sama Mbak Zahra tentang manajemen waktunya. Tapi saya tertarik di tips dan triknya untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Itu aja Mbak Yul. Oke, teman-teman. Ini mungkin yang apa ya? Berdasarkan pengalaman aja ya. Biasanya orang-orang itu kalau habis ikut misalnya ya ada seminar tentang LPDP, kalian harus trik ini, kalian harus menulis ini, esai ini seperti ini. Nah, itu ternyata itu bisa bisa menakuti otak kita. Biasa, aduh sulit ya ternyata kayak gini sulit. Enggak, teman-teman. Jangan kalian menganggap sulit. Pokoknya lakukan aja. Apakah teman-teman pernah ikut PKM? Nah, misalnya ya, ini contoh PKM aja. Di PKM itu kan ada panduannya. Nah, saya juga pernah mendapat pendanaan PKM dari Kemendikbud saat itu. Caranya bagaimana? Enggak terlalu sulit. Pokoknya kita manut aturan. Atau apa ya? Ngerti manut nggak ya? Apa ya?
harus sesuai aturan. Pasti di LPDP setiap tahun itu kan berubah peraturannya. Nah, kita harus mencari tahu aturan-aturan di buklet pendaftaran LPDP itu. Nah, karena jangan terlalu kemakan omongan sama senior-senior. Ini pengalaman saya, senior bilang ini, senior bilang itu. Ternyata tapi ini nggak sama loh di buklet. Jadi kita harus harus ngikutin buklet di tahun kita mendaftar aja. Pokoknya kalian sesuai sama peraturannya pasti lolos. Seperti itu. Jadi kenapa saya bisa bilang seperti ini? Ada teman saya daftarnya bareng. Terus ada yang saya tanya, tapi kata Kak ini seperti ini, kata Kak ini seperti ini. Nah, Kak ini itu tahun 2019, Kak ini tahun 2018. Nah, itu kan beda buklet. Nah, seperti itu. Saya loh hanya strict kepada bukletnya aja. Pokoknya disuruh ini menulisnya seperti ini. Fontnya seperti ini, ngikutin aja. Terus jangan lupa di masa sebelum mendaftar kumpulin prestasi dulu. Karena itu bisa menunjang. Karena LPDP kan mencari yang outstanding. Nah, jadi pasti ditanya publikasinya apa, pengalaman organisasi apa, yang penting karena pengalaman organisasi sama achievement-nya aja. Kemudian menjawabnya juga sesuai dengan apa yang kamu tuliskan, terus bikin esainya sesuai dengan kisi-kisi yang ada diberikan di buklet aja. Pokoknya sesuai itu. Nah, ini untuk teman-teman yang lain ya, biasanya di seminar-seminar persiapan beasiswa itu kan ngomongin secara teknis. Nah, yang sering lupa diajarkan oleh para mentor-mentor beasiswa itu apa kepada anak-anak mahasiswa? Siapin duit. Kenapa siapin duit? Karena kita mau apply itu pasti butuh duit. Buat apa misalnya mau apply AAS? Kan butuh translator. Misalnya kalau kita masih belum ada translator, satu dokumen aja bisa sampai 100.000. Kalau misalnya kita 3 kali sebagai mahasiswa, kalau nggak ada celengan, uang dari mana? Kalau nggak terbiasa minta orang tua loh ya. Kan kita harus kerja dulu, kita harus cari duit dulu. Terus butuh uang juga buat IELTS, butuh buat TOEFL, butuh buat riwa-riwi ke sini. Jangan lupa makanya siapin duit. Nah, ini kan mungkin ada karena apa? Ini pengalaman teman saya sendiri. Aku pengen apply, tapi aku mau butuh ini, butuh sertifikat ini. Sedangkan butuh ini, butuh duit segini, berapa juta misalnya kayak gitu. Nah, sebagai seorang mahasiswa, kan kita uang dari mana gitu loh. Nah, makanya kalau bisa nabung. Makanya ada quotes, harusnya aku nabung dari SD ya gitu. Ya, itu mungkin yang sering lupa. Kalau secara teknisnya ngikutin panduan aja. Pasti lolos. Gitu, Kak. Oke. Terima kasih Mbak Ramla. Mungkin ingin bertanya lagi, Mbak Ramla? Sudah cukup, Pak. Oke. Terima kasih, Pak Yul. Iya. Ini teman-teman semuanya mohon maaf Pak Fajar ya, ini waktunya tinggal 4 menit sudah, dan masa kita harus buka lagi zoom lagi link ya enggak ya. Kasihan teman-teman juga. Oke. Dan kita akhiri dulu kegiatan inspirasi kita hari ini bersama Mbak Yulia ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Yulia tadi itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Juga untuk Pak Fajar ya. Walaupun sudah setengah abad tapi mencari ilmu itu ke siapapun. Luar biasa. Semoga kita semuanya diberi kesehatan, dan ketika nanti Mbak Yulia berangkat ke Australia, diberikan keselamatan dan kesehatan di sana, dan bisa lulus dengan tepat waktu ya, dan bisa kembali ke Indonesia lagi. Terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman semua yang sudah join di kegiatan pagi ini. Walaupun memang ya mohon maaf, mungkin saya sampaikan ke Mbak Yura seperti tadi itu, bukannya mereka teman-teman yang lain tidak mau join, memang jaringannya Mbak Yura. Jadi kadang sulit, kadang-kadang memang tidak ada. Jadi ya sudahlah, kita maklumi gitu ya. Dan akhirnya Pak Fajar menyampaikan terima kasih dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Yuk, selamat hari Terima kasih, Pak. hari pekan ya, akhir pekan. Monggo.